Nah, tahun depan kalau misal mau mulai lebih agresif, boleh. Tapi benar-benar harus tahu marketnya siapa, marketnya butuh apa. Kebutuhan market di tahun 2021 akan berbeda dengan market di 2020 dan di 2019. Kenapa? Di 2019 kita nggak ada masalah. Yang terjadi isunya adalah perang dagang antara trade war antara Amerika dan China, Tiongkok. Itu bermasalah. Tapi 2020 itu ada satu masa yang namanya COVID-19 dan banyak yang bermasalah. Keuangannya banyak bermasalah. Jadi kayak ada semacam tornado gitu yang rusak semua. Nah, 2021 tuh orang-orang itu sudah mulai mau bangkit naik. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jadi balik lagi dengan saya Rio Kristiantoro. Malam ini akan menemani Bapak Ibu sekalian dalam IG Live pada tanggal 1 Desember kali ini. Nah, hari ini akan ada bintang atau tamu yang cukup spesial di bidang keuangan. Nah, siapa beliau? Nah, nanti akan saya perkenalkan bagaimana profilnya. Nah, kemudian untuk perkenalan nih, perkenalan yaitu dari perusahaan kita, yaitu dari The Consulting Business Consultant. Kita bergerak di bidang konsultasi jasa keuangan, diantaranya bisa implementasi software, kemudian ada SOP, kemudian ada juga perpajakan, kemudian ada juga untuk audit internal. Nah, mungkin di perusahaan Bapak Ibu sekalian ya, yang mungkin mengalami kesulitan untuk penyusunan laporan keuangan, kemudian penyusunan untuk SOP, standar kerja dan lain-lain. Nah, di The Consulting ini juga bisa membantu perusahaan Bapak Ibu untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, selain itu di bidang perpajakan kita juga bisa membantu untuk dalam penyusunan SPT pelaporannya. Nah, di lain produk juga kita di The Consulting juga melayani untuk sertifikasi untuk bukan sertifikasi sih, tapi untuk pra ISO. Nah, jadi sebelum melakukan ISO kita bisa melakukan jasa konsultasi atau penyusunan dari ISO tersebut. Nah, di perusahaan di The Consulting juga, nah itu juga melayani untuk perusahaan Bapak Ibu yang mungkin ingin IPO ya, ingin istilahnya sahamnya bisa dipasarkan di pasaran saham Indonesia, itu juga bisa kita bantu melalui The Consulting Consultant. Oke, nah untuk guest atau tamu pada malam hari ini yaitu seorang pakar juga di bidang keuangan. Dia adalah founder dan juga direktur dari Finansialku. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, Finansialku itu yang istilahnya cukup terkenal lah di bidang jasa keuangan juga. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Melvin Mumpuni. Nah, di mana beliau adalah seorang foundernya dan juga director untuk dari Finansialku tersebut. Nah, sebelum kita bergabung, coba kita cek dulu apakah Pak Melvin sudah online. Oh, sepertinya belum. Nah, oke. Mungkin sambil nunggu-nunggu akan saya jelaskan sedikit tentang profil dari The Consulting Business Consultant ya. Nah, jadi The Consulting ini sudah berdiri dari tahun 2011 kurang lebih. 2011 bulan Agustus. Nah, kita sudah banyak menangani klien-klien di bidang di bidang banyak, bisa manufaktur, kemudian ada distributor, ada retail, ada juga di bidang jasa penyewaan mungkin alat berat, kemudian ada juga di tracking, kemudian di sektor perkapalan juga kita melayani untuk klien-klien tersebut. Nah, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Klien-klien kita total itu lebih dari 500 klien yang sudah kita tangani. Nah, kemudian untuk partnership kita itu juga sudah cukup banyak. Di antaranya ada grupnya Intiland, kemudian ada
dari rekanan Telkomsel juga, kemudian masih banyak lagi lah, kemudian universitas-universitas, salah satunya universitas ternama juga di Surabaya itu juga bekerja sama dengan Salting Business Consultant. Nah, oke, untuk kali ini Pak Melvin sudah online, kita akan coba. Halo Mas, selamat sore. Halo sore Pak Melvin. Wah, kegedean ya sekarang nih, harus mundur lagi. Oh ya, ya. Oke, ini kayaknya berubah ya. Sore Mas, apa kabar? Baik, gimana Pak Melvin kabarnya pada hari ini? Sehat teman-teman, apa kabar? Yes. Ya teman-teman juga sehat semua ya, untuk teman-teman yang di IG Live juga, ini sudah cukup banyak juga bergabung. Oke. Oke, yes. Nah, mungkin perkenalan dulu ya, mungkin teman-teman banyak nih yang belum tahu sebenarnya siapa sih Pak Melvin. Nah, ya teman-teman, halo. Yes, perkenalkan, saya Melvin Mumpuni, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Jadi kita Finansialku.com ini, kita satu-satunya perusahaan perencana keuangan di Indonesia yang sudah punya portal edukasinya. Jadi teman-teman bisa cek, misalnya ada keperluan tentang investasi, atau mungkin keperluan tentang perencanaan keuangan, teman-teman bisa cek di websitenya Finansialku.com. Dan kita juga satu-satunya perencana keuangan yang terdaftar di OJK. Dan kita punya aplikasi perencana keuangan yang bisa bantu kamu untuk ngurus cash flow kamu, ngurus investasi kamu, perencanaan keuangan kamu, dan juga kita punya jasa perencanaan keuangan buat klien-klien individual. Gitu. Oke, berarti sudah cukup lengkap ya, mulai dari company, perusahaan, sampai dengan bahkan sampai koperasi bisa di-handle semua ya Pak ya? Bukan cukup, tapi memang beneran lengkap. Dan kita nggak ngurus koperasi. Kalau kita ngurusnya per individual dan keluarga. Oke, siap. Oke Pak, untuk tema malam hari ini kita akan membahas tentang evaluasi untuk keuangan di tahun 2020 ya, dan planning di 2021. Ya, Pak? Nah, mungkin ya kita tahu ya, mungkin di 2020 memang kondisinya lagi pandemik dan juga banyak permasalahan. Nah, ini menurut Pak Melvin. Nah, menurut Pak Melvin, di sepengetahuan Pak Melvin juga, sebenarnya apa sih yang terjadi ini di 2020? Kok pandemi bisa sampai sehebat ini gitu loh? Sebentar, Mas, ini WC Consulting itu punyanya Mas Pak Dedi kan ya? Ya betul Pak Dedi. Oh, salam ini kan nanti titip salam ya buat Ko Dedi ya di Surabaya. Oh iya, siap Pak Dedi, nanti saya akan sampaikan. Ya, 2020 apa yang kejadiannya? Kejadiannya COVID-19, Mas. Ya, betul. Nah, maksud saya adalah separah apa sih, mungkin secara pengamatan dari Pak Melvin, seorang Pak Melvin, separah apa sih sampai kita banyak sektor itu yang bahkan hampir tumbang, bahkan sampai ada yang gulung tikar. Ya, jadi COVID-19 itu tuh kan sebenarnya pada saat bulan Maret 2020 itu di minggu ketiga itu pemerintah Indonesia itu dihadapkan pada pilihan apakah Indonesia itu akan melakukan PSBB yang artinya artinya kita dalam kegiatan hariannya kita, bisnis hariannya kita itu bisa berhenti dan tidak bisa keluar rumah, atau dibiarkan terbuka ekonominya jalan terus tapi lebih banyak orang yang sakit. Pada saat itu pilihannya itu mau di PSBB-in tapi ekonominya turun, atau biarin kebuka dan ekonomi tetap jalan tapi banyak yang sakit. Nah, pemerintah kita di bawah Pak Presiden Joko Widodo itu memutuskan ada yang namanya PSBB secara menyeluruh di Indonesia. Efeknya apa? Ketika PSBB itu dipilih atau ketika PSBB itu diambil, konsekuensinya ekonomi Indonesia itu akan turun. Dan itu sudah dihitung sama timnya Pak Jokowi atau tim ekonominya Pak Jokowi. Tim ekonomi tahu, kalau misal sampai PSBB itu katakanlah 1 bulan, nih kira-kira nanti ekonomi minus berapa. Kalau PSBB 2 bulan, ekonomi akan minus berapa. Kalau PSBB 3 bulan, ekonomi akan minus berapa. Dan teman-teman kita rasakan bersama, selama beberapa bulan berturut-turut itu terjadi PSBB. Kita nggak bisa keluar atau kita nggak bisa beraktivitas pada umumnya dengan baik gitu kan. Dan efeknya apa? Dua kuartal berturut-turut ekonomi Indonesia turun. Pertama minus 5%,
Pada kuartal berikutnya itu melakukan perbaikan kemarin di minus 3%. Nah, kalau 2 kuartal berturut-turut, efeknya apa? Itu sebutnya adalah definisinya resesi. Nah, ketika terjadi resesi, dampaknya apa? Ketika terjadi resesi, dampaknya adalah terjadi peningkatan angka pengangguran. Dalam bahasa Inggris disebutnya unemployment rate-nya itu meningkat. Efeknya apa? Kalau banyak orang menganggur, artinya orang-orang itu nggak punya income. Nggak punya income, itu kecenderungannya mereka seperti apa? Daya belinya turun. Yang tadinya punya income, punya penghasilan, dia masih bisa belanja buat A, buat B, buat C, karena dia nggak kerja, hidup dari tabungan aja, maka mau nggak mau daya belinya, kemampuan belinya menurun, lebih banyak berhemat. Nah, pemerintah Indonesia bereaksi nggak? Pemerintah Indonesia melakukan reaksi yang bagus banget menurutku. Nah, teman-teman kalau misal ingat, sepanjang dari bulan Maret sampai bulan kemarin Oktober, itu di tengah-tengah itu ada terjadi suatu peristiwa, yaitu ada yang namanya Omnibus Law, ya kan? Nah, Omnibus Law itu tujuannya buat apa? Omnibus Law itu menurut versi pemerintah, mereka itu, ini sudut pandangku sebagai seorang orang keuangan ya, bukan sebagai seorang politikal. Aku sebagai seorang keuangan. Aku melihatnya gini, ketika banyak orang yang tidak bekerja atau nganggur, berarti solusinya adalah cari lapangan kerja atau bikin lapangan kerja supaya banyak orang bisa bekerja. Setuju ya? Itu logikanya kan? Logikanya, betul. Nah, kemudian gimana caranya membuat orang bisa menciptakan lapangan kerja? Satu, UMKM harus dinaikin. Kedua, undang investor asing masuk ke Indonesia. Ketiga, perkuat investor dalam negeri. Nah, tiga-tiganya itu apa yang dibutuhkan supaya orang-orang itu mau buka usaha. Kalau sudah investor dalam negeri mau buka usahanya lagi, mau jalanin bisnisnya. Dan yang ketiga, investor asing mau masuk ke Indonesia. Gimana strateginya? Ya, mau nggak mau, satu, perizinan dipermudah supaya nggak repot di perizinan. Kedua, apalagi yang dipermudah? Oke, permodalan. Gimana caranya supaya calon-calon pebisnis atau calon investor itu masuk ke Indonesia dengan modal yang katakanlah dengan modal pinjaman yang murah gitu. Nah, buktinya pemerintah Indonesia itu menurunkan suku bunga lagi sampai ke 3,5%. Itu sudah dilakukan. Dan yang terakhir adalah pemotongan biaya-biaya seperti perpajakan. Nah, ketika tiga-tiganya ini sudah dikeluarin, ini kan kayak pemerintah main catur, ini kan tiga-tiga toolsnya. Ketika regulasinya dipermudah, biaya untuk permodalan dipermudah. Terus yang terakhir perpajakan juga diturunin. Nah, itu diharapkan UMKM-nya mulai bertumbuh dari rumah lewat online. Kemudian investor dalam negeri mulai buka pabriknya, mulai jalan, serap tenaga kerja yang industri yang padat karya, banyak orang kerja di situ. Investor asing suruh masuk juga supaya buka pabrik yang serap tenaga kerja banyak. Nah, dengan cara itu diharapkan unemployment rate-nya atau orang-orang yang nganggur itu bisa keserap ke pabrik atau ke perusahaan atau ke UMKM, bisnis-bisnis kecil itu, dan ekonomi Indonesia mulai mendal gitu, mulai rebound lagi, mulai balik lagi gitu. Dan waktu ngebalik itu aku lihat itu akan terjadi percepatan yang luar biasa karena ini serentak semuanya gitu. Nah, itulah mungkin kemungkinan bisa di tahun 2021 mungkin akan mulai bergerak, tapi belum naik langsung kencang. Mungkin di 2002 atau 2023 itu sudah mulai bergerak semua. Nah, kalau sepanjang 2021 yang pasti yang mulai akan bertumbuh kencang adalah industri-industri yang butuh banyak tenaga kerja. Karena pemerintah akan bantu industri-industri tersebut untuk bisa rising, supaya orang-orangnya, warga negara Indonesia bisa kerja. Basically kurang lebih gitu, Mas, gambarannya. Oke. Nah, terkait tadi nih sempat nyinggung masalah Omnibus Law. Kita kan tahu untuk peraturan ini kan langsung update di saat yang benar-benar krusial. Nah, ini sepemahaman saya, Pak, tolong dikoreksi kalau saya salah. Nah, jadi sebuah aturan itu kan pasti ada efeknya jangka panjang nih. Nah, ketika Omnibus Law itu sudah disahkan, menurut Pak Melvin, nah efek jangka panjangnya seperti apa sih Omnibus Law ini? Jadi teman-teman kalau terkait Omnibus Law-nya sendiri ya, itu kan kurang lebih pasalnya ada berapa? 1.000 ya? Ada berapa ya? 1.000 halaman kan? Iya. Itu berapa pasal ya? Lupa.
Cuma aku nggak hafal setiap pasal-pasalnya aku nggak hafal, jujur aja. Tapi memang ada beberapa pasal yang aku setuju dan ada beberapa pasal yang aku kurang setuju secara individual. Jadi ada Ya. beberapa pasal yang memang aku sebagai pemilik bisnis aku merasa ini masuk akal sih kalau memang perizinan-perizinan ini dipermudah. Aku sebagai pemilik bisnis. Contoh ya, dulu waktu aku pertama kali yang bikin finansialku, itu di tahun 2013 tuh aku punya akta PT. Itu perizinan tuh mungkin bisa 10 atau berapa ya, 15 biji gitu ya. Nah, kalau udah di 2016 kita ganti PT itu, ganti nama PT, perizinan baru pun masih banyak. Tapi sekarang ketika ini kita ada setelah RUPS ada akta perubahan, ya kan? Perizinannya jadi semakin sedikit dan itu bisa dilakukan secara online. Jadi itu akan sangat-sangat yang zaman dulu kalau di film-film dibilang harus titip-titip duit untuk mempermudah atau mempercepat perizinan udah nggak ada. Online kok semuanya. Nah, itu aku setuju. Di situ aku setuju. Tapi memang ada beberapa bagian yang terkait keuangan yang kemarin aku cek itu, misal Bank Indonesia dan lain sebagainya yang ada di Omnibus Law itu aku kurang setuju. Itu. Tapi ya namanya juga regulasi kan. Regulasi itu pasti ada pro and kontra gitulah. Dan menurutku itu wajar sih. Gitu. Tapi kalau untuk jangka panjangnya seperti apa, aku sendiri masih sambil wait and see, belum bisa memberikan pendapat apa. Tapi kalau dari pribadiku, ya aku sebagai seorang yang menjalankan usaha di Indonesia juga, ya aku merasa ada pro dan kontra terhadap Omnibus Law gitu. Oke, baik Kak. Oke, itu mungkin pandangannya secara pribadi ya dari Pak Melvin. Subjektif, ya. Ya, betul. Nah, untuk mengenai dari Omnibus Law otomatis kan ada apa ya istilahnya? Fasilitas-fasilitas banyak sekali yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, menurut Pak Melvin sejauh apa sih sebenarnya fasilitas itu ngefeknya sampai ngomonglah sampai ke keuangan lah? Kalau sekarang sih kalau buat bisnis pribadi sih belum kerasa banget ya, karena itu itu lebih Omnibus Law itu lebih cocok untuk nanti orang-orang yang mau invest atau mau bikin bisnis baru. Jadi buat teman-teman yang terdampak keuangannya, pemasukannya selama COVID-19 dan mulai bikin bisnis dari rumah itu sangat terbantu. Nah, kalau misal dari segi ketenaga kerjaannya, menurutku sekarang lebih fair sih sebenarnya, lebih oke, lebih masuk akal untuk kedua belah pihak gitu. Somehow kayak misal kita karena gini, perizinan di Indonesia untuk ketenaga kerjaan itu kalau dilihat dari segi yang kerja merasa nggak fair, tiap tahun demo. Tapi pemilik bisnisnya pun juga merasa nggak fair. Buat pemilik bisnisnya pun undang-undang itu nggak fair. Jadi dua-duanya itu juga merasa nggak fair. Nah dengan Omnibus Law ini sebenarnya dia mencoba untuk memperbaiki gitu. Titik temunya diketemuin gitu. Keduanya merasa nggak fair. Contoh nih Mas. Ya. Mas punya karyawan, ya kan? Bandel. Nggak masuk selama 3 hari berturut-turut. Yang Mas lakuin apa? Otomatis kasihkan sebuah peringatan dong. SP1, ya kan? Ya. Kalau sudah nunggu SP1 ke nunggu SP2 berapa lama lagi? Kurang lebih sekitar 3-6 bulan ya kalau tidak salah ya. 3-6 bulan. Nunggu SP3 lagi sampai dipecat. Otomatis ya 3-6 bulan lagi berarti. Ya, buat pemilik bisnis untuk ngeluarin satu orang itu butuh 1 tahun. Cost of orang itu selama 1 tahun berapa? 13 bulan karena ada 1 THR, 13 bulan kali gaji bulanan. Tuh undang-undang harganya segitu mahal. Kalau ada 1 orang. Kalau ada 10 orang, habis nggak tuh? Ya kan? Tapi di sisi lain, tenaga kerjanya juga emosi, marah gitu. Ngomongnya undang-undangnya udah nggak fair. Tapi di sisi yang satu lagi dilihat kayak gitu caranya. Sama, makanya kedua belah pihak ini nggak ada yang pro and kontra dengan undang-undang yang lama. Dan undang-undang yang baru apakah perfect? No, tapi lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi kegiatannya itu, jadi pemerintah itu memberikan satu ruangan untuk diskusi gitu antara yang punya usaha sama yang kerja. Jadi bisa ketemu gitu, bagusnya gimana gitu. Kayak itu sih Mas. Oke. Thank you Pak, thank you. Kemudian ini untuk teman-teman ya, mungkin ada pertanyaan boleh langsung chat di bawah. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Ya, boleh. Mungkin ada satu pertanyaan dulu, mungkin kita boleh selingi dulu Pak Melvin ya.
dari Boleh, silakan. Ibu Ninda Queen. COVID-19 Ninda. kan kejadiannya kan global kok. Investor-investor banyaknya lagi cari aman yang keep money. Apa iya bakal gelontorin uang hanya untuk karena Omnibus Law? Investornya bukan investor retail yang dikejanin. Jadi kayak kalau kamu baca di berita tuh ya, kayak kita punya menteri kan ada Pak Luhut dan timnya dan lain sebagainya. Ya mereka lah yang kerja keras, benar-benar kerja keras, cari investor di luar negeri yang mau invest di Indonesia. Atau kasusnya kayak kemarin, correct me if I'm wrong ya kalau aku salah, mungkin bacanya sekilas saja ya, kemarin Pak Luhut juga negosiasi dengan pemerintah Tiongkok untuk supaya bea masuknya dari Indonesia ke Tiongkok itu didiskon supaya barang-barang Indonesia, khususnya yang barang-barang kayak misal produksinya Indonesia itu bisa di diskon ongkos fee masuknya. Jadi biar barangnya didagangnya di sananya murah gitu. Nah, itu salah satu yang dikerjakan oleh pemerintah Indonesia. Nah, kalau misal barang Indonesia masuk ke negara Tiongkoknya murah, nah di sini misal suplainya kurang gitu kan. Nah, pemerintah bisa minta tolong UMKM tolong bantuin buatin. Ayo, misal misalnya yang dimasukin ke Tiongkok adalah barang-barang kerajinan. Ya udah coba di sini bisa nggak pengrajin lokal dibina, kalau usah dijadiin satu kode dibuat barangnya untuk masuk ke Tiongkok dan lain sebagainya. Atau gimana lah gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Oke, jadi pemerintah kesimpulannya juga tidak pasif juga. Oh, kerja. Kalau aku lihatnya kerjanya lebih ekstra berarti ya. Ya, meskipun aku bukan orang politik, tapi aku orang di luar, tapi aku melihat gara-gara kayak gini. Karena aku pribadi kan juga beli kayak surat berharga pemerintah Indonesia, ada ORI, ada SPR, ada sukuk retail, ada sukuk tabungan. Nah, aku juga aku pengen tahu gitu, sebenarnya pemerintah kita tuh kerja nggak sih, kerjanya sejauh mana gitu. Nah, itu yang aku amati gitu. Tapi bukan berarti aku pro atau cons dengan pemerintah sekarang, aku nggak ada urusan dengan itu. Cuman aku melihat sebagai orang individual aja gitu. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Mel ya. Menurut kacamata Pak Melvin, kira-kira harga saham-saham bakalan naik nggak ya Pak? Kapan waktu yang tepat buat invest nih? Nah, ini pertanyaan menarik juga nih. Ya, biasanya saham-saham di Indonesia itu tuh biasanya ya bulan November tuh merah dan bulan Desember tuh hijau. Secara keseluruhan IHSG kurang lebih gambarannya begitu. Ya, dari tahun ke tahun. Itu pola yang terjadi dari tahun ke tahun dan itu lebih dari 10 tahun yang lalu itu sudah begitu semua. November tuh merah dan Desember tuh hijau. Biasanya orang-orang tuh mulai beli tuh di November tuh udah mulai beli. Desembernya naik sampai Januari efek. Nah, cuman sekarang karena terjadi terjadi COVID-19 atau something ini, karena kita sudah beritanya jelek-jelek terus dari awal tahun dari Maret itu sampai Oktober. November itu sudah mulai banyak berita bagus kayak masyarakat lebih percaya dengan Presiden Amerika yang baru, Mr. Biden. Terus kemudian ekonomi Indonesia mulai melakukan perbaikan walaupun masuk ke resesi tapi minusnya dari yang 5% jadi 3% dan lain sebagainya. Bursa itu mulai menguat terus tuh sampai November. Sepanjang November itu menguat. Jadi dia hijaunya lebih cepat. Biasanya November merah, tapi kemarin hijau. Nah, sekarang Desember ini kita lagi lihat nih, karena hari ini tutup. Sebentar, aku lihat ya, hari ini tutupnya merah atau enggak ya? Finance IHSG. Bentar ya, aku lihat ya. Hari ini hijau tuh, plus 2% lagi kan? Oke. Ya kan? Harusnya bagus. Ya, karena Desember itu biasanya akhir tahun tuh ada terjadinya efek window dressing. Artinya perusahaan-perusahaan itu atau manajemen perusahaan itu berusaha mempoles kinerja keuangannya. Contoh ya, misal piutang tahu kan? Piutang tuh berarti ada orang lain yang utang ke kita gitu. Piutang coba ditagihin gitu, supaya kelihatannya revenue-nya cash masuk, cashnya kuat.
Nah, kalau bisa pembayaran ke supplier, kalau bisa di tempo, kita keluar uangnya dimundurin ke Ya, apa namanya ke bulan berikutnya gitu kan. berikutnya. Ya, kita ngatur cash flow-nya. Itu juga namanya window dressing. Kita atur laporan keuangannya supaya kelihatan bagus di pencatatannya gitu. Ketika di rasio keuangan, wah rasio lancarnya atau rasio, wah perusahaannya kuat secara cash, perusahaannya secara utangnya, debt to ratio-nya kecil dan lain sebagainya, itu window dressing. Dan itu jadi ketika manajemen nanti RUPS kan kelihatannya keren gitu kan. Oke. Perusahaannya kuat gitu kan. Dan biasanya itu juga jadi nilai jual lebih kan ke investor-investornya kan. Contoh misal, wah selama pandemi COVID ini ternyata cash-nya kita, kekuatan cash ratio-nya kita 2 kali lipat gitu. Wah, berarti itu dia bisa nahanin kurang lebih hampir 2 tahun gitu. Wah, gila banget gitu. Atau apa namanya, uang cash-nya dia 2 kali lipat dari current liability-nya dia gitu. Wah, gila, itu kuat banget itu perusahaan. Ya, semacam seperti itu sih. Itu unit tracing. Oke. Oh, oke, Dan oke. ya, kalau investor lokal biasanya sih ya ikut-ikutan aja. Gara-gara, oh Desember window tracing bakal naik, ya udah ikut-ikut beli. Ya, apakah sekarang waktu yang beli, waktu yang tepat untuk beli gitu ya? It depends ya. Kalau aku kan beli kan selalu sebagai seorang investor, aku mainnya tuh sekitar 2 sampai 3 tahun. Nggak satuan harian gitu ya. Jadi studi kasus nih ya, contoh nih. Kalau barang-barang yang aku beli, saham-saham yang aku beli itu dari tahun lalu, 2019 itu, pas waktu Maret itu hancur. Wah, kalau lihat portofolionya, kalau bukan orang investor, yang baru-baru, misalnya investor baru atau yang trader, pasti udah nangis lihatnya. Minusnya gede, minusnya udah 20-30% gitu. Gede Wah, gitu. ya betul betul. Ya, katakanlah uang 500 juta tuh udah minus berapa berarti ya? Minus 150 juta ya. 150-an ya, betul. Iya kan, satu mobil kan, hampir lah ya. Nah, lumayan kan, minusnya udah lumayan gede tuh. Nah, kemudian apa yang dilakuin? Nah, selama bulan-bulan itu tuh aku sudah mulai top up beli di bawah. Jadi pas waktu awal-awal tuh aku sudah ikutin supaya aku pegang cash juga, jangan pegang di saham terus kan, mulai beli. Jadi mulai average down gitu. Beberapa saham yang memang aku yakin perusahaannya bagus gitu. Perusahaannya memang perusahaan bagus, tapi ini terdampak COVID. Nah, aku mulai beli aja, gitu dibeli di bawah, rata-ratanya diturunin. November kemarin, dari sekitar 8 saham yang aku pegang, 4 itu sudah positif, dan positifnya udah lumayan bagus loh, udah 20% lebih ke atas gitu. 4-nya masih minus, tapi 4-nya udah bagus ya. Ya puji Tuhan ya, artinya masih bertumbuh gitu. Ya karena itu aku pegang yang 4 utama itu, yang minus tuh pegangnya 2-3 tahun, kalau yang 4 berikutnya itu pegang jangka panjang banget sih. Untuk nantilah 10 tahun gitu. Tapi setiap investor pasti punya strateginya masing-masing ya. Strategiku belum tentu cocok buat strateginya teman-teman. Jadi kalau menurutku sih ya temuin dulu gitu strategi apa yang memang cocok buat teman-teman sendiri gitu. Jangan copy paste punyaku. Oke. Nah, ini yang pengen saya tanya nih Pak, terkait dengan keuangan. Nah, apalagi pandemik tahun kemarin itu kan cukup dirasakan kan cukup panjang. Nah, tahun ini Mas. Oh iya sih, ya benar masih tahun ini sih. Ya. Jadi gini, misalnya untuk kondisi keuangan yang udah minus dan susah bangkit Pak. Nah, itu apa yang harus kita lakukan di sisa-sisa Apa contohnya apa itu Mas? Contohnya kita punya sebuah usaha lah bilang itu terdampak COVID. Nah tiba-tiba secara keuangan kita itu udah benar-benar minus lah, minusnya udah banyak. Dan bahkan sampai mendekati akhir tahun pun minus-minus yang kemarin itu masih belum ditutupi. Itu case per case ya masalahnya ya sebenarnya ya, nggak bisa di generalisir sih ya. Kalau aku lihatnya gini, dalam bisnis, dalam usaha ya, kita sebagai pemilik bisnis tuh ada something problem dengan keuangan itu tuh, ada yang sifatnya itu given. Ya berarti ya udah pokoknya terjadi COVID-19, misalnya nih contoh gara-gara COVID-19 ya udah agent travel nggak bisa jalan bisnisnya, itu given. Mau kamu apa-apain bisnismu ya juga nggak bisa jalan. Kalau yang agent travel, orang siapa yang mau liburan kan selama COVID-19, keluar rumah aja nggak boleh gitu. Itu given. Ada juga yang not given. Not given tuh contoh gara-gara COVID-19 marketku ternyata turun, tapi sebenarnya masih bisa jualan gitu. Contoh bisnis, misal teman-teman ada yang agent properti, aja yang agent
traveling, atau bisnis yang kayak aku, financial planner, atau ada bisnis makanan. Bisnis makanan harusnya nggak boleh ngeluh, bisnis makanan harusnya panen. Ada yang bisnis Iya. apalagi artis gitu ya, artis dan lain sebagainya turun gitu. Nah, emang kita bisnis kita terdampak, tapi kita nggak mati bisnisnya. Itu harusnya cari cara adaptasi. Gimana caranya gitu. Apalagi kalau misal bisnisnya itu yang berhubungan dengan kesehatan dan karena yang masalah tahun 2020 ini COVID-19 yang diserang itu adalah kesehatan. Jadi bisnis-bisnis yang terkait dengan kesehatan itu harusnya nggak boleh komplain. Mereka harusnya unjuk gigi. Contoh, masker, jualan masker, Ya. jualan hand sanitizer, jualan makanan sehat, jualan alat olahraga, jualan apa lagi? Insurance, jualan obat, jualan vitamin, jualan resep makanan sehat dan lain sebagainya. Itu harusnya bisnisnya mulai naik, harusnya. Nah, oleh sebab itu ya kalau misal itu given kayak misal ya kayak bisnis traveling gitu, ya mau nggak mau tutup ya udah tutup, udah ganti yang lain dulu gitu. Karena sekarang udah nggak mungkin sulit untuk bisa rebound di kondisi yang kayak kemarin kan. Kalau sekarang mungkin sudah mulai bagus ya. Tapi aku nggak tahu nih, ke depan karena aku bukan di industri traveling, aku nggak tahu nih apakah industri traveling ini masih tetap bertahan di tahun 2021 atau seperti apa, aku kurang tahu. Yang jelas sekarang orang-orang sudah berani terbang, tapi aku merasa kayak nggak nyaman gitu ya kok terbang gitu ya. Benar nggak sih? Ya, memang sih, memang dari dalam pesawatnya pun juga sudah mulai dipisah-pisah, sudah nggak kayak biasanya sih. Jadi kayak benar-benar eranya new normal sih, Pak. Ya gitu, karena kalau aku pun keluar dari rumah pun kan aku cari tempat yang kebuka gitu kan. Tapi kalau di pesawat gitu kan benar-benar ini kan, benar-benar ketutup di satu ruangan ya. dan ada banyak orang gitu. Nah itu yang aku concern sih. Gimana caranya solve that problem? Oke. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan dari teman-teman ya. Ini tadi terakhir sampai Bu Ninda, kemudian ada Nanang Eko. Gimana caranya jadi bandar saham? Wah, mungkin Pak Melvin tahu nih. Ngapain jadi bandar? Apa namanya? Gini, kalau misal awal-awal nggak perlu lah jadi bandar saham gitu, kejauhan gitu. Untuk bandar saham itu pada dasarnya adalah orang yang bisa memegang supply. Jadi gini logikanya nih ya, yang namanya pasar, mau pasar modal kayak atau mau pasar apapun itu yang pegang supply, tahu ya, pegang supply itu pegang barang, itu bisa ngatur uang, itu bisa ngatur harga, itu bisa ngatur harga. Contoh, kalau ada orang yang nimbun BBM, kenapa ditangkap? Karena kalau misal BBM itu ditimbun, ada satu yang megang supply se-Indonesia Raya, dan itu bukan Pertamina, misal siapalah si X gitu, itu dia bisa ngatur harga, berantakan harga se-Indonesia Raya. Hukumnya supply dan demand. Kalau misal supply-nya kamu pegang semua, ya demand ini kamu yang ngatur, ya kan, harga kamu ngatur. Nah itu pada dasarnya gitu. Nah kalau kamu mau jadi bandar, ya kamu pegang supply. Tapi kalau kamu mau pegang supply satu saham tertentu, ya kamu hitung modalnya kuat nggak untuk pegang itu. Pada dasarnya itu supply dan demand. Oke, mungkin dari Pak Nanang Eko sudah terjawab ya. Kemudian lanjut lagi pertanyaan selanjutnya dari Andika Dwiki. Kalau sekilas lihat histori IHSG, biasanya setelah merah trennya berikutnya biasanya hijau nih Pak. Nah, kalau kondisi saat ini lebih baik mana Pak? Kolek porto di reksadana atau saham ya Pak? Sama aja sih dua-duanya. Kalau misal pertanyaannya kayak gini, biasanya belum ada strategi nih, belum matang nih goalnya mau apa. Kalau misal goalnya kamu udah matang, kamu akan tahu nih emang berapa persen buat di reksadana, berapa persen di peer-to-peer lending, atau berapa persen di saham. Itu namanya alokasi investasi. Nah, kalau suggestionku adalah gini, kalau misal pertanyaannya masih bingung seperti itu, suggestionku adalah coba belajar yang namanya alokasi aset dulu. Ini goalsku mau apa, misal 2 tahun lagi misal mau beli properti, mau beli apartemen gitu ya. Kemudian sekarang kamu punya uang berapa, kekurangannya berapa, nah strategi investasinya itu, alokasi investasinya itu disesuaikan sama kemampuan kamu dan goalsnya kamu. Itu sih, jadi itu pada dasarnya namanya alokasi investasi. Itu teman-teman cari aja, atau namanya bahasa Inggrisnya asset allocation. Oke. Itu keywordnya, cari aja di Google. Ada.
harusnya banyak lah Pak ya artikel-artikel membahas tentang itu. Ya, karena aku pun juga ada satu webinar, tapi itu webinar flagship yang setiap setahun cuma 2 kali atau 3 kali doang, dan itu kita sudah Oke. habis. Jadi ya tunggu tahun depan kalau mau. Itu memang bahas itu ada allocation, asset allocation. Oke, mungkin teman-teman yang pengen tahu nih bisa kepoin terus nih IG-nya Pak Melvin ya. Yes, boleh, boleh. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Liamel08. Kalau buat investor pemula dan niatnya buat investasi jangka panjang, baiknya beli di harga rendah atau tetap beli tiap bulan setelah gajian ya Pak? Kalau aku lebih suka yang nomor 2, karena paling enak yang nomor 2. Cuma yang dibeli jangan ngaco, ada caranya beli. Oke, Barang caranya apa yang mau bisa dikasih tips ya buat barang apa yang mau investor pemula. yes. Jadi barang apa yang mau dibeli itu harus dipilih. Kalau aku prefer, lebih suka saham-saham perusahaan yang perusahaannya sehat. Secara keuangan perusahaannya sehat. Dan dijual di harga diskon. Oke. Ada 2 syaratnya. Jadi perusahaannya harus sehat dulu. Secara laporan keuangan sehat. Kode yang kedua, dijual di harga diskon. Itu aku biasanya aku tabung. Oh, Gitu. oke. Nah, menurut Pak Melvin nih, untuk mengetahui perusahaannya sebenarnya sehat atau enggak sih? Nah, itu gimana, Pak? Oh, ada banyak. Yang pasti kamu perlu belajar untuk baca laporan keuangan. Karena kalau kamu nggak ngerti laporan keuangan, akan ngerti perusahaan ini sehat atau enggak. Gitu. Satu, kode kedua, murah atau enggak, kamu juga nggak ngerti nih kalau kamu nggak bisa baca laporan keuangan. Yang ketiga, yang itu penting adalah ketika kita beli perusahaan itu kita juga lihat nih masa depannya perusahaan ini seperti apa. Komandonya itu seperti apa, CEO-nya seperti apa, GCG-nya seperti apa, kode bisnisnya seperti apa, apakah dia masih bisnis yang bersaing atau enggak di ke depan dan lain sebagainya. Itu penting. Itu penting. Ya. Oke. Mungkin tips juga ya buat Ibu Lia Mel 08 ya. Yes, kalau misal mau itu kita juga ada di YouTube juga sih itu. Kalau misal mau dilihat YouTube-nya Finansialku bisa ada di situ, atau kita ada juga sih yang kayak grup belajar saham gitu Finansialku, itu juga ngobrolin tentang gimana sih caranya belajar baca laporan keuangan dan lain sebagainya itu. Oke, berarti kelasnya cukup lengkap ya bukan cukup lagi, memang lengkap ya di Finansialku ya. Benar-benar membahas tentang keuangan. Nah, buat teman-teman nih yang pengen belajar lebih mendalam tentang keuangan, mungkin investasi apa nih yang cocok buat saya kan karyawan, gaji cuman mungkin ya kisaran berapa, pengen nabung. Nah, gimana caranya tuh? Bisa kepoin di finansialku.com. Bener ya Pak Melvin? Oke, betul, terima kasih. Terus pertanyaan lagi nih, masih ada nih dari Aufu Guang. Nah, apabila next ke depannya ada lagi pandemi breakout, nah, apakah pasar saham jatuh lebih dalam dari sebelumnya? Atau sama? Atau mungkin bahkan turun ya, hanya sedikit, tidak terlalu dalam? Prediksi menurut Pak Melvin gimana? Aku juga nggak tahu sih jawabannya apa ya kalau misal terjadi breakout lagi ya. Ya. Karena gini sih, kalau aku optimis ya. Kemarin kan sempat ngobrol-ngobrol sama temen yang ada kerja di industri vaksin ya, salah satu teman kuliahku dulu gitu. Beliau mengatakan bahwa vaksinnya itu sebenarnya sudah ada kok, udah lagi diuji klinis di Indonesia atau pengujian apalah. Nah, secepatnya itu akan vaksinkan ke orang-orang Indonesia. Ya, aku berharap sih nggak ada breakout lagi sih. Ya, yang penting jangan. Ya kalau nggak penting-penting amat nggak usah keluar, nggak usah liburan panjang gitu ya. Liburan panjangnya ya udahlah hemat-hemat dulu tahun ini, ya kan. Jangan jalan-jalan dulu atau apalah. Kalau misal aku tahu sih tahun ini tahun yang agak panas ya karena income-nya turun. Terus kalau sudah banyak berita-berita nggak enak, terus kalau sudah kita hawanya nafsunya marahan gitu kan. Di rumah juga udah bosen. Ya aku tahu sih. Ya ini tahunnya kita ngendali diri lah ya, lebih sabar gitu. Ya nggak usah keluar-keluar gitu supaya apa, breakoutnya nggak tinggi, nggak nambah lagi jumlahnya. Kemarin kan nambahnya gede kan, 600.000 ya. Iya. Ya kan. Ya bentar lagi ini kan apa namanya gold button kan, apa silver play button udah lewat, gold button kan yang warna emas 1 juta kan. Kalau udah kalau di YouTube udah 1 juta kan udah kena dapat gold button. Ya di Indonesia semoga jangan sampai ke 1 juta lah. Yang penting betul. Ya jangan sampai lah. Itu orang-orang Indonesia ya tetap aja di rumah, kalau udah pakai masker, jaga jarak.
orang dalam kondisi sehat aja nih Mas ya, logika nih Mas. Mm-mm. Orang dalam kondisi sehat aja di rumah, itu kita di rumah nih ya, terus kalau ada tiba-tiba yang namanya virus itu kan tidak gara-gara nempel, kita nempel pada akhirnya ketularan, kan nggak gitu. Tapi kan virus itu kan Iya, ada di udara, iya, betul, betul. ke bawah angin kan. Mm-mm, mm-mm. Iya kan? Ya Iya, iya, di dalam betul. rumah pun bisa nggak? Ya bisa aja kalau misal kamu lagi nggak enak badan gitu. Makanya ya itu kalau misal supaya nggak nambah ya udahlah, ikutin aja anjuran pemerintah, nggak usah aneh-aneh. Oh iya, betul. Memang tahunnya lagi harus kita menguji kesabaran kita. Sabar. Ya, Kita harus kuncinya sabar juga sih, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Dari yes. Hendrik Kellen, gimana prospek BPKP yang mau merger sama Bank Kopmin Korea? Ini ya sih BPKP ini Bank Bukopin Mas, sahamnya Bank Bukopin. Oke. Ya, Oke. sahamnya Bank Bukopin ya. Bank Bukopin ini sekarang harganya lagi 280 perak. Ya. Nah, dulu pernah di harga tertinggi ya, itu pernah di harga berapa tuh? 920 perak. Ini saham ini mendingan ini gara-gara ada cerita politik juga ya di belakangnya. Oh, gitu. Oke. Ini grup yang punya itu grupnya Pak JK katanya ya, di berita-berita. Ya, tapi aku nggak tahu sih detailnya aslinya apa. Ya kalau secara keuangan sih aku nggak prefer. Kalau aku pribadi secara individual ya. Karena aku bukan seorang investor yang beli karena berita. Kalau aku beli karena satu perusahaannya sehat secara keuangan dan kedua di diskon. Nah kalau ada ketiga memang jangka panjangnya perusahaannya memang bagus. Nah kalau misal tiga-tiganya ini oke aku beli. Kalau enggak ya udah enggak. Nah kalau aku sih sekarang nggak pegang ini. Aku nggak pegang. Kalau aku pribadi nggak pegang. Jadi istilahnya menurut Pak Melvin ini untuk jangka kedepannya juga kurang meyakinkan ya. Bukan begitu juga sih, tapi intinya kalau ini nggak masuk di kriterianya ya, untuk aku pribadi Oh gitu. gitu. Oke, Ya. siap. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Andika Dwiki nih. Nah, menurut Bapak gimana prospek saham BRIS Pak setelah merger nanti? Ini menarik sih, Bank BRI Syariah ya. Menarik karena apa? Ya. BRI Syariah ini akan jadi salah satu bank, bukan salah satu ya, satu-satunya yang terbesar ya. Ya, bukan satu-satunya, tapi yang terbesar. Bank syariah terbesar di Indonesia kan. Emerge dari tiga-tiganya gitu. Ya, kita lihat aja kalau memang, kalau aku kembalikan lihatnya tuh dari laporan keuangan dan lain sebagainya. Kalau memang bank syariah ini memang bisa membuat marketnya di Indonesia itu lebih melek keuangan syariah, ya it's good. Kedepannya akan bagus gitu. Cuman kembali lagi, aku bukan tipikal orang yang beli karena berita. Meskipun aku tahu kemarin-kemarin itu Bank BRI Syariah tuh naiknya tinggi, yes. Ya, it's okay lah, good. Ya itu berkahnya orang-orang yang beli lewat berita ya mendapatkan berita itu bagus ya nggak apa-apa. Nah, kalau aku lihatnya dengan cara yang berbeda sih, itu aja. Oke. Kemudian ada dari Yanti Werli. Kok pegang apa dong sahamnya? Kalau boleh tahu nggak? Ada bang, aku ada pegang ada beberapa. Misal kayak BCA aku pegang. Terus kemudian apa lagi ya? PNI masih ada. Tapi jangan kamu ikutin ya, karena kan aku belinya kan sudah di harga yang murah gitu. Oh ya, sudah dari beberapa tahun yang lalu ya bahkan. Kalau PNI ya, kalau BCA kemarin pas waktu lagi BCA di diskon gara-gara pandemik itu masih di bawah 30 ribuan, ya udah aku beli aja karena aku yakin BCA masih ada kok, masih bagus. Oke. Berarti benar-benar yang sehat ya istilahnya. Oke. Nah, untuk mengenai saham tadi sempat nyinggung itu masalah berita sengefek apa sih, Pak? Apa itu? Dengan adanya berita dengan harga saham kok istilahnya kan sesuatu hal yang belum pasti atau sesuatu hal yang hanya berita, hanya omongan saja, tapi harga saham sudah mulai goyang. Ya karena orang-orang percaya, banyak yang percaya. Balik lagi ya banyak orang yang percaya. Lain-lain. Iya, ya harga itu daily-nya memang memang ini ya, daily-nya itu memang dibilang kayak apa ya supply and demand.
Ya memang supply and demand, jadinya ya karena supply and demand ya gitu, harga itu akan bergerak ya karena ada supply atau ada demandnya itu. Ya salah satu yang menggerakkan supply dan demand itu ya berita. Ya berita bisa dibuat nggak? Ya bisa. Ya bisa, betul. Ya makanya itu bukan masalah benar atau salah, itu masalah masing-masing tuh punya gayanya seperti apa gitu. Dan nggak ada benar salah sih menurutku sih. Oke. Kemudian selanjutnya dari Bu Cindy ya. Menurut Bapak saham properti yang punya prospek bagus untuk kedepannya apa ya? Saham properti. Kalau saham properti yang aku lihat ya, itu sekarang ini saham-saham properti itu yang sangat diuntungkan itu adalah saham-saham properti yang punya bangunan-bangunan tapi yang satu dekat sama akses LRT, MRT itu sangat diuntungkan. Satu, kedua ada kan kayak si siapa? Adikarya ya, LRT City itu sama siapa ya? LRT City itu siapa ya? Adikarya nggak salah. Itu juga diuntungkan. Terus kemudian kayak Pakuwon juga itu masih tetap bagus. BSDE oke, masih lumayan karena dia punya banyak land bank, rumah-rumah yang di luar Jakarta atau bukan di kota utamanya, dan orang-orang 2 tahun 3 tahun lagi ya kemungkinan besar akan punya uang untuk beli properti. Oke. Itu. Oke, untuk ini Pak, yang pengen saya tanyakan nih dari saya nih. Apa itu? Ini terkait dengan plan 2021. Kita kan katakan 2020 itu ya banyak perusahaan atau banyak ini yang chaos lah istilahnya. Nah, untuk plan 2021, strategi apa yang bisa diterapkan? Oke, kalau Melvin. ini untuk individual atau untuk bisnis? Mungkin dari keduanya Pak. Salah satu dulu aja. Oke, kalau misal nih ya, kalau untuk bisnis ya, kalau aku gini, kalau aku arahanku kemarin pas waktu kita raker tuh satu, tetap fokus sama kebutuhan customermu apa. Pegang visi perusahaan apa, visi perusahaan kita apa, pegang di situ, kode customer, kebutuhan customer tuh benar-benar apa. Pada saat COVID-19, apa nih yang menjadi masalah customer kita apa, nah itu kita benar-benar fokus di situ. Contoh ya, kalau di tempatku adalah ketika COVID-19 banyak customerku yang income-nya keganggu, penghasilannya turun. So problemnya itu udah jelas problem. Dan apa solusi dari kita yang bisa membantu mereka naikin income? Contoh, di kita salah satunya yang kita kasih di pertama itu adalah free online course tentang gimana caranya menambah pemasukan. Income breakthrough itu free. Itu udah sesuai, itu menjawab pertanyaan pertama. Yang kedua, ada lagi nggak, kita bisa nggak menjembatani apapun itu, misal dalam bentuk berdagang, membantu reselling gitu, reseller produk atau apapun itu yang bisa membantu mereka. Itu kita lagi siapin. Kedua, kita kalau misal nih ketika mereka income-nya sudah mulai nambah, gimana caranya nambah income-nya bisa lebih maksimal lagi, produk investasi. Tapi bingung gimana cara milihnya. Oke, so gimana caranya supaya teknologi itu bisa bantu. Nah, itu contohnya kita benar-benar kebutuhan customer itu apa. Nih, kamu benar-benar apa sih yang jadi masalah kamu, dan gimana sih solusi yang benar-benar menjadi solusi buat kamu, itu benar-benar penting. Nah, itu satu. Kalau dari perusahaan satu itu. Nah, tahun depan kalau misal mau mulai lebih agresif, boleh. Tapi benar-benar harus tahu marketnya siapa, marketnya butuh apa. Kebutuhan market di tahun 2021 akan berbeda dengan market di 2020 dan di 2019. Kenapa? Di 2019 kita nggak ada masalah. Yang terjadi isunya adalah perang dagang trade war antara Amerika dan China, Tiongkok. Itu bermasalah. Tapi 2020 itu ada satu masa yang namanya COVID-19 dan banyak yang bermasalah. Keuangannya banyak bermasalah. Jadi kayak ada semacam tornado gitu yang rusak semua. Nah, 2021 tuh orang-orang itu sudah mulai mau bangkit naik. Nah, apa yang bisa perusahaan-perusahaan teman-teman tuh bisa bantu apa? Misal deconsulting gitu. Kalau deconsulting itu kan banyak bisnisnya di tempat accounting atau bisnis untuk para UMKM kan, keuangan untuk UMKM kan, accounting itu. Nah, gimana caranya bantu para orang-orang yang punya bisnis dari rumahan itu supaya bisa mulai tumbuh naik. 2021 aku yakin banyak UMKM di Indonesia. Salah satu yang akan membantu Indonesia di tahun 2021 adalah UMKM yang tumbuh dari rumah. Kenapa? UMKM zaman tahun 98 ya, itu mereka membangkitkan ekonomi Indonesia itu dengan
tumbuh misalnya ada jalan ada yang tambal ban, ada yang bikin toko dan lain sebagainya. Sekarang di tahun 2021 kamu nggak punya toko fisik pun, asal punya barang dan tahu siapa marketnya, kamu bisa buka Tokopedia, bisa buka lewat Shopee, bisa lewat pakai Blibli atau pakai Bukalapak. Terus kalau ada pengantarannya bisa lewat Gojek, bisa lewat Grab dan lain sebagainya. UMKM akan lebih banyak, peluang lebih banyak. Akan lebih banyak. So, gimana caranya address problem-problemnya mereka, kemampuan daya belinya mereka seperti apa? Benar-benar tahu gitu. Kalau misal benar-benar tahu 2021 tahun kemenangan. Tapi kalau gagal untuk ngerti ini kebutuhan customerku apa, fail. Itu perlu ada something yang harus di-tweaking karena 2021 akan berbeda dari 2020 dan berbeda dari 2019. Nah, sebenarnya foundernya, nakodanya itu perlu benar-benar tahu, lihat visinya dia yang sudah ada, dan ke depan cari tahu benar-benar nih, marketnya dia akan seperti apa. Kebayang nggak? Karena marketnya itu akan berbeda. Bukan market yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Ya, betul. Something yang different. Nah, kalau untuk individual dan keluarga, tahun 2021 itu sebenarnya adalah tahun-tahunnya kita untuk mulai optimis, untuk mulai bangkit. Cari cara, cari jalan. Gimana caranya untuk nambah pemasukan? Banyak banget caranya. Kamu bisa reselling. Reselling tuh atau jadi reseller. Artinya kamu nggak harus punya produk. Yang penting kamu tahu marketnya siapa yang butuh produk itu. Kamu cari produknya di online, kamu jualin aja. Paling gampang jadi agent MLM. Misal jualan apapun. Misal ada yang jualan kosmetik, ada yang jualan kemarin aku ditawarin ditawarin madu dan lain sebagainya. Everything itu reselling. Ada juga dropship, ya kan? Kemudian kalau memang ada dapatkan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan yang tawarannya bagus, kenapa enggak? Pokoknya adalah gitu. Sebenarnya tahun 2021 harusnya tahunnya kita untuk bangkit sih. Oke, berarti harus benar-benar tahu nih peluang mana, marketnya siapa, karena eranya kayaknya 2021 itu bakalan berubah. Betul ya, Pak Melvin ya? Ya. Tahun 2020 ini kayak bukan Indonesia doang, sedunia riset. Seluruh dunia. Di reset gitu, ya kayak tombol komputer dia reset. Ekonominya kayak dihentiin dulu semua. Yang lakukan PSBB bukan Indonesia doang loh. Ya. Hampir seluruh negara di dunia melakukan PSBB. Betul. Ekonominya mereka akan turun nggak? Kurang lebih sama. Pasti, kurang lebih. Koda rumah tangganya di Amerika gimana? Maksudnya individual sama keluarga di Amerika, koda individual keluarga di Jerman, apakah mereka juga mengalami penurunan income dan lain sebagainya? Kemungkinan besar yes, gitu. Oke, thank you Pak Melvin. Ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Rizky Zainal. Misal kalau kita lihat dari laporan keuangan bagus, harga lagi diskon, tapi ada pemberitaan yang kurang bagus. Kalau Pak Melvin ambil nggak ya Pak? Biasanya waktu-waktunya aku ambil sih, karena itu diskonnya pasti lebih gede. Kalau perusahaannya bagus nggak ada masalah GCG, tapi cuma ada berita-berita buruk dikit-dikit dan harganya diskon ya aku ambil lah. Kalau itu beritanya nggak signifikan ya nggak apa-apa lah. Ya bagus dong, harganya dapat lebih murah lagi dong. Oke, thank you Pak Melvin. Udah hampir 1 jam nih kita ngobrol nih masalah keuangan. Mungkin sebelum saya tutup nih, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang lagi seorang pengusaha atau individual untuk tahun 2021. So teman-teman, ini ya di 2020 ini kan kondisi keuangan kita kan goyangnya banyak ya, kayak angin gitu, kayak misal kita di tengah laut, di tengah naik kapal gitu, kayaknya ombaknya itu gede banget, kapal kita tuh kayak goncangannya gede banget gitu ya. Nah, tahun 2020 Desember, ini udah penutup tahun, ini tepat tanggal 1, kita punya waktu kurang lebih 31 hari ya, benar kan? Ya, itu tanggalan, 31 hari. Ya, kita punya waktu 31 hari untuk reflect. Gini, kita lihat dulu nih kondisi keuangan kita sekarang ini sudah sehat atau belum. Caranya lakukan aja, coba lakukan namanya financial check up supaya kamu benar-benar tahu nih kondisi keuangan kamu itu sudah sehat atau belum. Kalau misal sudah sehat, it's good, pertahankan dan tingkatkan lagi. Tapi kalau misal kondisi keuangannya belum sehat, masih ada yang sakit, kamu tahu apa yang kamu harus lakukan satu persatu.
Nah, kamu bisa lakukan financial check up itu. Ada banyak tools, dan salah satunya di kita di Finansialku pun ada financial check up. Kamu bisa lakukan check up supaya kamu tahu dulu kondisi keuanganmu sehat atau enggak. Nah, kemudian mulai di planning keuangan kamu untuk tahun 2021. Kira-kira berapa sih pemasukan kamu selama setahun ke depan? Nah, kamu punya pengeluaran-pengeluaran apa nih yang akan besar di tahun 2021? Kalau udah kira-kira kamu sudah waktunya invest atau belum? Atau waktunya punya cara nambah income dan lain sebagainya. Dan nggak perlu khawatir teman-teman kalau misal masih ada pertanyaan, kamu bisa tanya aja ke Instagramku pribadi atau Instagramnya Finansialku di @financial_com, atau juga bisa lewat aplikasi Finansialku, itu ada menu konsultasi keuangan. Di situ kamu bisa akses itu. Dan mulai lakukan buat rencana keuangan buat dirimu pribadi, bukan buat aku, buat kamu. Yes, itu. Jadi kalau kamu buat nonton nih, hari ini nonton dan kamu ngerasa wah ini diskusinya seru gitu, ya kamu say thank you sama aku, sama The Consulting. Nah, tapi kalau kamu bikin rencana keuangan setahun lagi dan rencana keuangan kamu itu sudah jalan pelan-pelan, kamu perlu say thank you sama dirimu sendiri, karena dirimu sendiri yang sudah vacation, yang udah ngubah gitu. Oke. Ya, akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Thank you Pak Melvin untuk waktunya malam ini. Wah, sangat bermanfaat sekali, sangat insight, sangat sangat luar biasa sekali. Thank you sudah waktunya sudah menyediakan untuk kita berbincang. Sama-sama. Thank you Pak Melvin, selamat malam. Mungkin kita akan bisa bertemu kembali ya di lain kesempatan. Ya, sampai ketemu. Oke Kak, sampai ketemu Pak. Thank you Pak. Thank you teman-teman semua.